Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamia Lasari dengan NIM A1E1230054. Di video kali ini adalah tugas UTS saya dari MK Kewirausahaan Agroindustri dan Lingkungan. Dari pertama itu pengertian kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Dan apa perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha? Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah konsep yang mencakup proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola suatu bisnis atau usaha dengan mengambil risiko tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan. Ini melibatkan berbagai kegiatan termasuk identifikasi peluang bisnis, pengembangan ide bisnis, perencanaan strategis, pengumpulan sumber daya, dan mengelola risiko. Sementara, wirausaha adalah orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis atau usaha dengan mengambil risiko, berinovasi, dan bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka adalah pelaku utama dalam proses kewirausahaan ini dan bertanggung jawab atas menjalankan bisnis, membuat keputusan strategis, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam menjalankan usaha mereka. Dan perbedaan antara kewirausahaan dan usaha ini itu terletak pada konsep dan praktiknya. Kewirausahaan itu adalah konsep yang mencakup seluruh proses menciptakan dan mengelola bisnis, sementara wirausaha adalah individu yang secara aktif terlibat dalam praktik kewirausahaan dengan mengambil risiko, berinovasi, dan mengelola usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kewirausahaan adalah konsep yang lebih luas, sedangkan wirausaha adalah pelaku langsung dalam menerapkan konsep tersebut dalam praktik sehari-hari. Kedua itu ada perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. Kecil menengah berfokus pada memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada atau menyediakan layanan dan produk yang lebih terbukti. Tujuan utama usaha kecil menengah ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan layanan atau produk yang berkualitas kepada pelanggan. Usaha kecil menengah ini sering menggunakan pendekatan konvensional dalam menjalankan bisnis, seperti mengikuti model bisnis yang telah mapan dan memanfaatkan pasar yang sudah ada. Mereka mungkin melakukan inovasi kecil dalam proses produksi atau pemasaran, tetapi fokus utama mereka adalah pada stabilitas dan profitabilitas. Pendekatan ini bisa berupa berbagai usaha kecil seperti toko-toko kelontong atau warung dalam tradisional yang menggunakan metode dan produk yang sudah terbukti. Inovasi, dia berfokus pada inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang baru dan belum ada sebelumnya. Tujuan utama usaha berbasis inovasi ini untuk menciptakan solusi baru, memecahkan masalah yang ada, dan menciptakan nilai tambah dalam pasar dengan cara inovatif. Usaha berbasis inovasi ini cenderung menggunakan pendekatan eksperimental dan berani mengambil risiko yang lebih tinggi dalam mengembangkan produk atau layanan baru. Mereka mungkin menggunakan teknologi terbaru, riset, dan pengembangan intensif, dan kerja sama lintas disiplin untuk menciptakan solusi yang inovatif. Contohnya itu seperti perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak baru yang mengubahkan cara orang berinteraksi dengan teknologi. Pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan sangatlah signifikan karena faktor-faktor tersebut dalam fondasi yang kuat bagi kesuksesan seorang wirausaha dalam membangun dan mengelola bisnisnya. Seperti kenapa disiplin? Disiplin itu membantu seseorang wirausahaan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan bisnisnya. Ini termasuk mematuhi jadwal, menyelesaikan tugas-tugasnya yang telah ditetapkan dan mengikuti rencana kerja. Tanpa disiplin, mudah bagi seseorang wirausahaan untuk terjerumus dalam prokrastinasi atau kegiatan yang tidak produktif yang dapat menghambat kemajuan bisnis. Adanya kerja keras adalah kunci untuk meraih keberhasilan dalam wirausahaan. Seorang wirausahaan perlu bersedia untuk bekerja lebih dari yang diharapkan, terutama pada tahap awal pembangunan bisnis. Tanpa adanya kerja keras ini, sulit bagi seorang wirausahaan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang tak terletak dalam menjalankan bisnisnya. Komitmen menunjukkan keseriusan seorang wirausahaan terhadap bisnisnya. Ini melibatkan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang, bahkan ketika menghadapi rintangan yang sulit. Tanpa adanya komitmen yang kuat, seorang wirausahaan mungkin cenderung menyerah di tengah jalan saat menghadapi kesulitan dan kegagalan. Kemudian kerjasama mungkin seorang wirausahaan untuk memanfaatkan keahlian sumber daya dan peluang yang mungkin tidak dapat mereka capai sendiri. Melalui kerjasama ini, seperti dengan mitra bisnis, investor, supplier, dan pelanggan, seorang wirausahaan dapat memperluas jaringan, memperoleh dukungan finansial, dan mengakses pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, keempat faktor ini saling terkait dan mendukung dalam membentuk karakter seseorang wirausahaan yang sukses. Disiplin membantu menjaga konsistensi, kerja keras mendorong produktivitas, komitmen
memelihara motivasi dan kerjasama membuat peluang baru. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini dalam praktik bisnis mereka, seorang wirausaha memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan dalam dunia wirausaha. Ide dan peluang bisnis. Sumber ide atau sumber inspirasi itu bisa dari pengalaman pribadi seseorang, karena sering menjadi sumber inspirasi utama untuk ide bisnis. Ketika seseorang mengalami kesulitan atau menemukan solusi untuk masalah tertentu, itu bisa menjadi titik awal untuk ide bisnis. Bisa dari observasi pasar, observasi atas masalah atau kekosongan di pasar. Sering kali muncul ide bisnis baru. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat. Yang selanjutnya itu ada perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi sering menjadi pendorong utama untuk ide bisnis baru. Inovasi dan dalam teknologi dapat membuka peluang baru untuk menciptakan produk atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Itu dari tren industri, di mana mengidentifikasikan tren dalam industri tertentu dapat membantu Anda menemukan peluang bisnis baru. Dengan memahami tren tersebut bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan solusi baru atau mengisi celah di pasar. Peluang bisnis itu adalah situasi atau kondisi di mana terdapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau meraih sukses melalui pendirian atau pengembangan suatu usaha bisnis. Peluang bisnis bisa muncul dari berbagai sumber, termasuk perubahan pasar, kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, ataupun ide-ide inovatif yang muncul dari pengalaman pribadi. Kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan. Selanjutnya ada konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual. Di sini kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal dan yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya ada kreativitas ini untuk mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang baru, dan menginspirasi inovasi dalam mengembangkan produk atau layanan, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Di sini adanya kreativitas dalam kewirausahaan itu merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya itu untuk mendorong pengusaha memecahkan masalah dan menemukan peluang baru, menginspirasi inovasi dalam mengembangkan produk atau layanan, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Dayanya kreatif dalam kewirausahaan itu seperti pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal. Juga bisa dari pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Dan juga bisa dari penerapan teknologi digital dalam manajemen usaha pertanian. Manfaat invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya invensi ini itu menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, memperkuat daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Selanjutnya itu ada inovasi. Inovasi ini melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya itu menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar agroindustri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Selanjutnya itu ada HKI atau hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imateri yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan invensi, termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan ini. Tujuannya itu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak pencipta atau pemilik karya intelektual, dan mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam riset dan pengembangan. Memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Selanjutnya itu rencana bisnis dan model bisnis.
Sebuah rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci tujuan bisnis, strategis operasional, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis memberikan arahan yang jelas bagi pemilik bisnis, investor, dan mitra bisnis potensial tentang bagaimana perusahaan akan dijalankan dan bagaimana akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini merupakan alat penting dalam mengelola dan mengembangkan bisnis dengan efektif, serta membantu dalam mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan operasi bisnis. Dengan menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan strategisnya dan mengelola risiko dengan lebih efisien. Rencana bisnis umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi bisnis dan strategis pengembangan. Rencana bisnis umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi bisnis dan strategi pengembangan. Antara lain yaitu ringkasan eksekutif, yaitu merupakan ringkasan yang singkat dari keseluruhan rencana bisnis, menjelaskan visi dan tujuan bisnis, serta menggambarkan gambaran umum tentang rencana operasionalnya. Selanjutnya itu ada deskripsi bisnis. Itu menyajikan informasi tentang jenis bisnis, model bisnis, dan sejarah perusahaan. Dan menggambarkan produk atau layanan yang ditawarkan serta segmentasi pasar yang dituju. Analisis pasar. Itu menganalisis pasar yang dituju, termasuk ukuran pasar, tren, dan karakteristik konsumen. Menyajikan penelitian tentang pesaing dan analisis SWOT, atau strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Keempat itu strategi pemasaran. Komponen selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana menjelaskan strategi untuk memasarkan produk atau layanan kepada target pasar, termasuk rencana promosi, distribusi, dan penetapan harganya. Kemudian selanjutnya itu rencana operasionalnya. Ini merinci bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, meliputi informasi tentang lokasi, fasilitas, persediaan, dan rantai pasokan. Manajemen dan struktur organisasi. Ini adalah mengidentifikasi tim manajemen kunci dan struktur organisasi perusahaan. Menjelaskan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim. Rencana keuangan itu menyajikan penyeksi keuangan termasuk penyataan laba rugi, neraca, dan arus kas. Memperlibatkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pendapatan dan mengelola biaya. Risiko dan kontrol. Menjelaskan risiko-risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dan strategi pengendalian risiko, termasuk rencana kontingensi atau mengatasi situasi yang tidak terduga. Model bisnis. Model bisnis itu ada dari e-commerce. Itu perusahaan menjual produk atau layanan secara daring melalui platform e-commerce. Pendapatan biasanya diperoleh dari penjualan produk atau biaya langganan. Kedua itu langganan atau subscription. Pelangganan membayar biaya langganan berkala untuk mengakses produk atau layanan tertentu. Pendapatan stabil dihasilkan dari langganan bulanan atau tahunan. Yang ketiga ada marketplace. Itu perusahaan menyediakan platform untuk mempertemukan penjual dengan pembeli dan mengambil potongan atau biaya transaksi dari setiap penjualan yang terjadi di platform. Keempat yaitu ada freemium, di mana produk dasar atau layanan disediakan secara gratis, tetapi fitur-fitur tambahan atau kelebihan dikenakan biaya tambahan kepada penggunanya. Kelima ada franchise. Itu perusahaan menjual lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek, sistem operasional, dan dukungan lainnya. Pendapatan diperoleh dari biaya awal dan royalti berkelanjutan dari franchise. Yang keenam itu ada bisnis sosial, di mana jenis model bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan melalui kegiatan bisnis. Pendapatan dari bisnis ini digunakan untuk mendanai program-program sosial atau lingkungan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan. Jadi itu ada manufaktur, di mana model bisnis manufaktur ini melibatkan proses produksi barang fisik dari bahan mentah atau bahan baku. Bisnis ini memperoleh pendapatan dengan menjual produk-produk yang dihasilkan oleh proses manufaktur. Ke-8 itu ada layanan profesional. Bisnis layanan profesional ini menyediakan layanan atau konsultasi berdasarkan keahlian atau pengetahuan tertentu. Pendapatan dalam model bisnis ini biasanya diperoleh melalui biaya layanan profesional yang diberikan kepada klien. Setiap jenis model bisnis memiliki karakteristik uniknya sendiri dan dapat diterapkan dalam berbagai industri atau sektor. Pemilihan model bisnis yang tepat tergantung pada tujuan bisnis, target pasar, serta sumber daya dan kapabilitas perusahaan.
pengusaha yang sukses, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan mereka. Antara lain, yaitu adalah dari perencanaan yang matang, di mana perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang penting dalam memulai usaha. Dengan memiliki perencanaan yang matang, pengusaha dapat mengidentifikasi tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Kreativitas dan inovasi memainkan peran penting dalam kesuksesan pengusaha dengan menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Pengusaha dapat menciptakan nilai tambah dan membedakan diri dari pesaing. Faktor ketiga itu memiliki koneksi dan jaringan yang luas. Dengan memiliki koneksi dan jaringan yang luas, dapat membantu pengusaha dalam memperluas peluang bisnis, mendapatkan saran dan dukungan dari orang-orang yang berpengalaman, serta memperluas pasar dan klien potensial. Keempat, dengan memiliki strategi pemasaran efektif, di mana memiliki strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam mempromosikan produk atau jasa dan menarik pelanggan. Pengusaha perlu memahami pasar target mereka, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Faktor kelima itu memanfaatkan peluang yang ada. Pengusaha yang sukses mampu melihat dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada di sekitar mereka. Mereka dapat mengidentifikasi pasar yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang belum terpenuhi, dan mengembangkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keenam ada tentang pengertian tentang kewirausahaan. Pengusaha yang sukses memiliki pemahaman yang baik tentang kewirausahaan. Mereka memahami konsep, prinsip, dan praktik kewirausahaan serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang usaha yang mereka geluti. Faktor yang ketujuh itu ada slave starter dan komitmen. Pengusaha yang sukses memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan untuk memulai dan menjalankan usaha mereka sendiri, serta memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Faktor yang kedelapan itu peningkatan kapasitas diri. Pengusaha yang sukses terus meningkatkan kapasitas diri mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri. Mereka selalu mencari kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Faktor yang ke-9 itu berani mengambil tindakan dan risiko. Pengusaha yang sukses memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan menghadapi risiko. Mereka siap untuk menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang sulit demi mencapai kesuksesan. Faktor yang ke-10 itu percaya diri. Faktor penting dalam kesuksesan pengusaha dengan memiliki keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan mereka. Pengusaha dapat mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Faktor yang ke-11 itu ada kecerdasan dalam wirausaha. Kecerdasan dalam wirausaha ini melibatkan kemampuan untuk mengali peluang, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola sumber daya dengan efektif. Pengusaha yang sukses memiliki kecerdasan dalam mengelola bisnis mereka. Yang ke-12 itu atas kerja yang baik. Faktor penting dalam kesuksesan pengusaha ini. Pengusaha yang sukses memiliki dedikasi, disiplin, dan ketekunan dalam bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Faktor yang ke-13 itu adalah selalu kerja keras. Selalu kerja keras ini adalah kunci kesuksesan dalam berwirausaha. Pengusaha yang sukses siap untuk bekerja keras, mengatasi tantangan, dan mengambil langkah ekstra untuk mencapai tujuan mereka. Faktor yang ke-14 itu pantang menyerah. Pengusaha yang sukses tidak mudah menyerah dalam menghadapi kegagalan atau rintangan. Mereka memiliki ketekunan dan tekad yang kuat untuk terus berusaha dan mencapai kesuksesan. Faktor yang itu memiliki tekad yang kuat. Memiliki tekad yang kuat ini adalah faktor penting dalam kesuksesan pengusaha. Pengusaha yang sukses memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka bahkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Faktor yang ke-16 memiliki alat dan sarana yang sesuai. Penting dalam menjalankan bisnis, pengusaha perlu memiliki akses ke peralatan, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka dengan efektif. Faktor ke-17 itu memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha. Pengusaha yang sukses memiliki keterampilan dan bakat yang sesuai dengan bidang usaha mereka. Mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka dengan sukses. Faktor yang ke-18 itu memahami tren dan persaingan usaha. Di mana pengusaha memahami tren dan usahanya adalah penting dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Pengusaha perlu mengikuti perkembangan teknik dalam industri mereka dan memahami persaingan yang ada untuk dapat bersaing dengan baik. 16 itu memiliki kepemimpinan yang baik. Di mana pengusaha yang sukses memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka, mengambil keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya yang efektif.
One more chance. I feel like you're up to something. Like that you're up to something.